Pemirsa, kasus kematian mahasiswa Universitas Negeri Semarang Iko Julian Junior terus memantik tanya. Dan untuk memastikan penyebab kematian, pada hari ini polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi Iko Julian Junior ditemukan meninggal dunia. Olah TKP ini digelar karena sejak awal polisi meyakini bahwa Iko Julian Junior meninggal dunia akibat kecelakaan. Olah TKP dilakukan secara Scientific Crime Investigation menggunakan metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Perangkat kamera 3D laser scanner dipakai untuk merekam dan menganalisis kondisi sebelum, saat, dan setelah kecelakaan. Selama olah TKP berlangsung, Jalan Veteran Semarang ditutup total dan arus lalu lintas dialihkan. Setelah tahapan TAA ini digelar, tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah akan melakukan identifikasi lanjutan. Kematian mahasiswa Fakultas Hukum UNES Iko Julian Junior dinilai penuh dengan kejanggalan. Sebelum meninggal, Iko yang dibawa ke rumah sakit dengan luka parah oleh orang tak dikenal disebut sempat mengigau, meminta ampun supaya tidak dipukuli. Kembali lagi kita dapat aduan yang masuk ke kami dan beberapa sumber yang kami kumpulkan bahwa yang mengantar dari Timbo Mas ya. Seperti itu. Mas, untuk kronologi kecelakaan apa udah tahu Mas? Kalau kronologi kecelakaan kita hanya mendapatkan informasi bahwa lokasi kecelakaan ada di sekitaran Jalan Dr. Cipto. Seperti itu. Informasi terakhir di Jalan Veteran Mas? Iya. Nah, gimana itu? Yang kita dapatkan saat ini Mas ya, per saat ini itu di Dr. Cipto. Makanya kita masih gali lagi. Itu data dari polisi itu. Data dari polisi di kita dapatkan di Dr. Polda Jawa Tengah sebelumnya menanggapi kejanggalan kematian mahasiswa UNES Iko Julian Junior yang sempat mengigau meminta ampun supaya tidak dipukul. Polisi menyebut bahwa Iko meninggal akibat kecelakaan. Namun kepolisian tetap menyelidiki kasus ini, diantaranya memeriksa 2 orang saksi. Polda Jawa Tengah, khususnya saat ini Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kecelakaan tersebut. Jadi benar, pada tanggal 31 dini hari di Jalan Veteran kurang lebih pukul 03:05 telah terjadi laka lantas di mana kendaraan Vario yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Jadi sekarang ini sedang dilakukan pendalaman dan saat ini masih terbatas, itu aja informasi yang saya berikan karena saat ini sedang berproses dan 2 orang saksi tersebut, saudara Vicky dan saudara Aziz ya, itu sedang dilakukan pemeriksaan. Kasus kematian mahasiswa UNES Iko Julian Junior masih menyisakan banyak tanda tanya. Sejumlah kejanggalan mencuat, mulai dari perbedaan lokasi kejadian hingga dugaan keterlibatan aparat dalam proses evakuasi. Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan Ketua Pusat Bantuan Hukum Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum UNES, Adi Putra Cesario. Halo, Bang Adi, selamat sore. Selamat sore Mbak Yohana. Bang Adi, apa yang membuat PBH IKFH UNES merasa perlu turun tangan dalam mengawal kasus ini? Iya, awal kami jelaskan terlebih dahulu, awal tanggal 30 memang kami membuat posko layanan aduan, Mbak Yohana, terkait dengan untuk menampung aduan-aduan terkait dengan para peserta aksi yang turun ke jalan khususnya di Semarang dan Jawa Tengah. Nah, kemudian setelah kami buat itu ada beberapa aduan masuk dan alhamdulillah bisa kita beri bantuan hukum dan dari 11 aduan yang masuk di awal itu sudah keluar. Namun setelah itu kami juga kaget ketika ada informasi yang beredar, ada beberapa aduan juga dan laporan yang masuk ke kami terkait dengan meninggalnya adik kami Iko Julian Junior ini. Dan di situ kami juga kemudian mengumpulkan beberapa laporan atau beberapa bukti-bukti yang masuk ke kami. Kemudian kita rangkum jadi satu rangkuman ya, seperti layaknya kita menerima laporan atau aduan seperti itu, Mbak Yohana awalnya. Nah,
Baik, itu awalnya. Lalu bagaimana kemudian ketika polisi menyebut bahwa kematian Iko karena kecelakaan? Apakah sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian terkait dengan update terkini? Ya, kami memang sudah memantau dan kami juga mendengar apa yang disampaikan oleh Kabid-Humas Polda Jawa Tengah terkait dengan sebab musabab adanya atau alasan kematian dari almarhum ini. Namun menurut kami patut kita ada dugaan-dugaan yang umum kita rasakan ya, karena beberapa bukti yang kita terima Mbak Yohana ini sedikit kita kemudian condong apakah itu memang benar kecelakaan atau tidak. Karena salah satu contoh yang tadi disampaikan dari lokasinya sendiri, dari bukti STP atau surat tanda penerimaan laporan yang kita terima, di situ tertuliskan memang ada identitas dari almarhum. Kemudian lokasinya jelas kita baca di situ adanya lokasi di Dr. Cito ya. Kemudian kalau kita korelasikan atau kita komparasikan dengan keterangan Kabid-Humas Polda yang menerangkan bahwa lokasi ini di Jalan Veteran. Kalau kita lihat, kalau orang Semarang pasti akan tahu Mbak Yohana, karena lokasi dari Jalan Dr. Cito dengan Jalan Veteran ini cukup relatif jauh sekali. Dan ini salah satu dugaan kita yang awal. Kemudian terkait dengan adanya informasi yang masuk ke kami dan laporan-laporan yang menerangkan adanya iguan-iguan dari almarhum, itu pun juga kami agak sedikit janggal. Ketika itu penyebabnya adalah kecelakaan, tentu harusnya tidak ada iguan seperti itu. Dan ini menurut kami pantas untuk kita sebagai Pusat Bantuan Hukum IKA Alumni turun untuk mengurai atau membantu investigasi pihak kepolisian seperti itu. Ya, harusnya bagaimana kalau tidak seperti itu tadi? Boleh dipertegas? Ya, secara logika umum kita wajar menduga Mbak Yohana, karena ketika ada korban kecelakaan kemudian mengigau terkait dengan jangan dipukul Pak seperti itu menurut kami juga agak sedikit aneh. Namun kita juga belum bisa pastikan terkait dengan sebab musabab terjadinya atau apa yang menyebabkan almarhum ini meninggal. Apakah murni kecelakaan atau ada dugaan kekerasan yang lain. Namun kita pun juga belum bisa memutuskan atau menyimpulkan kekerasan itu benar dialami. Kemudian yang melakukan juga siapa, kita juga belum mendapatkan bukti yang cukup seperti itu. Berarti memang belum ada bukti yang cukup dan masih akan diupayakan mencari bukti-bukti itu ya. Lalu bagaimana kemudian dalam proses pencarian bukti ini, kan ini sangat penting sekali. Anda memastikan bahwa kasus ini tidak berhenti hanya pada narasi kecelakaan lalu lintas saja. Bagaimana Mas? Karena untuk mengumpulkan bukti kan bukan hal yang mudah juga, begitu. Ya, secara umum seperti itu. Namun kalau kita lihat di lokasi Jalan Veteran, kita juga berharap dari pihak kepolisian juga transparan atau akuntabel ya, menyelesaikan perkara ini atau melakukan penyelidikan atau penyidikan terkait dengan perkara ini. Karena di Jalan Veteran sendiri, kalau kita lihat di lokasi tempat terjadinya kecelakaan, di situ di depannya ada beberapa gedung, Mbak Yohana. Nah, secara logika itu pasti di sana juga ada beberapa CCTV. Dari situ logika-logika yang sederhana seperti itu kami harapkan pihak kepolisian juga bisa transparan dan terbuka untuk juga memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan penyebab kematian dari almarhum ini. Apakah ada murni memang kecelakaan atau memang ada dugaan kekerasan yang lain. Seperti itu. Ada tingkat waktu yang mungkin Anda tetapkan seandainya memang kan mengimbau dan juga menunggu pihak kepolisian sampai kapan ini, Mas? Iya, pertama kita hormati proses dari penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan kepolisian saat ini ya. Namun yang tadi saya sampaikan dari Pusat Bantuan Hukum IKA Alumni Fakultas Hukum UNES, kita juga tetap akan melakukan investigasi, Mbak Yohana. Dan kita pun juga sudah berkoordinasi dengan LPSK, kita pun juga sudah berkoordinasi dengan Ombudsman, termasuk juga dari Komnas HAM. Jika itu perlu nanti adanya hal-hal tersebut membantu transparansi penyelesaian perkara ini, kenapa tidak, kan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Adi Putra Cesario, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum UNES yang sudah memberikan ulasan di Metro hari ini. Pada sore hari ini kita tunggu seperti apa update terkini kasus ini. Terima kasih Mas Adi, selamat sore, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.